Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rizaldi. Saya mahasiswa KKN Tematik Untidar 2020 di Desa Dalangan RW 8 Keramat Selatan. Di sini saya akan mensosialisasikan tata cara budidaya aglonema. Yang pertama, penjelasan dari aglonema. Apa itu aglonema? Aglonema atau Chinese evergreen merupakan tanaman hias daun yang berasal dari daerah tropis basah. Aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglos yang berarti terang dan nema yang berarti benang atau benang sari. Dengan demikian, aglonema dapat diartikan sebagai energi terang. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama Sri Rezeki. Syarat tumbuh. Tanaman ini mempunyai daya adaptasi ketinggian yang luas di daerah tropis dari dataran rendah hingga tinggi bebas frost, sehingga pada daerah tropis seperti Indonesia, secara umum aglonema tidak membutuhkan lokasi dengan persyaratan iklim tumbuh yang spesifik. Pada habitat aslinya, tanaman ini lebih menyukai tempat dengan intensitas cahaya matahari yang tidak terlalu terik dan terlindungi. Adapun faktor pembatas iklim dalam kualitas pertumbuhan aglonema adalah cahaya dan suhu yang ekstrim. Aglonema termasuk tanaman yang mudah berkembang biak. Hasil pembiakan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan tanam dapat berupa biji, stek batang berakar, pemisahan anakan maupun hasil kultur jaringan atau tissue culture. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari tanaman aglonema. Yang pertama ada white legacy. Daun dari white legacy ini berbentuk agak melonjong dan mempunyai tulang daun berwarna putih serta daunnya berwarna hijau. Yang kedua ada Siti Nurhaliza. Hampir sama dengan white legacy tetapi warna daunnya lebih gelap yaitu hijau tua. Kemudian Red Sumatra. Berbeda dengan yang sebelumnya, daun Red Sumatra memiliki tulang daun berwarna merah terang dan warna daunnya sendiri berwarna hijau. Kemudian ada Cochin. Warna dari Cochin ini mempunyai bercak warna merah di daunnya dan yang di sekitar daunnya mempunyai warna daun hijau. Kemudian lipstick, kebalikan dari Cochin, warna bercak merahnya berada di lingkaran terluar daun sedangkan daunnya berwarna hijau. Budidaya bunga aglonema. Anda dapat membudidayakan aglonema dengan menanam bonggolnya. Dari satu bonggol Anda bisa mendapatkan 2-3 anakan baru. Setelah 6 bulan, Anda dapat memisahkan anakan baru tersebut dari induknya. Tips untuk mengembangbiakan aglonema dengan lebih cepat adalah dengan pemotongan pucuk. Dan berikut akan saya sampaikan tata cara pembudidayaan atau pengembangbiakan tanaman hias aglonema. Pertama, siapkan indukan sehat minimal memiliki 15 daun. Induk sakit atau rusak membuat risiko kegagalan tinggi. Yang kedua, siapkan peralatan stek seperti besi tumpul untuk mengorek akar, pisau tajam yang lebih baik yang mempunyai ujung runcing dan kedua sisi tajam, serta media dan pot berdiameter kurang lebih 18 cm. Ketiga, korek media menggunakan besi tumpul untuk mencari akar. Jangan angkat tanaman dari media karena berisiko stres. Selanjutnya, setelah akar didapat, pisahkan bagian atas tanaman dengan membawa minimal 3 akar. Bonggol bawah sisakan minimal 1 daun. Untuk pemula, mungkin 3 daun lebih aman. Hasil pemisahan mirip teknik potong pucuk seperti pada gambar 5. Kemudian olesi bagian luka di bonggol seperti gambar nomor 6 dan pucuk menggunakan pasta berisi campuran fungisida, bakterisida, dan hormon perangsang tumbuh. Tujuannya untuk mencegah resiko busuk akibat serangan cendawan atau bakteri. Hormon perangsang untuk memicu tumbuhnya akar dan tunas. Dan di gambar nomor 7, pucuk dipecah lagi menjadi beberapa stekan. Setiap stek terdiri atas satu ruas daun, potong tepat di bagian bawah pelepah daun berikut. Tapi jangan sampai mengoyak pelepah daun yang akan dibawa.
Caranya, tusukkan ujung pisau ke bagian tengah batang lalu didorong perlahan dua sisi pisau yang tajam mengiris batang hingga ke tepi. Bila tepi batang belum terputus, geser pisau ke bagian itu. Pemotongan dengan sekali proses lebih baik daripada pisau ditarik keluar masuk agar batang terpisah. Oleh karena itu, gunakan pisau dengan lebar mendekati diameter batang. Untuk pemula, stek dengan 2 daun itu lebih aman. Di gambar nomor 8 adalah hasil stek 1 dan 2 ruas. Dan di nomor 9, olesi bagian luka menggunakan pasta. Hasil dari perbanyakan dengan stek dari 1 induk dengan 15 daun dapat 7 individu seperti di gambar nomor 10. Tanam stek 1 daun dengan posisi tegak lurus supaya tunas muncul tumbuh tegak seperti di gambar nomor 11. Biasanya tunas muncul dari batang atau bagian dalam pelepah daun. Mata tunas biasanya terletak di pangkal pelepah daun. Nah, tanam stek 2 daun dengan posisi daun seimbang seperti di gambar nomor 12. Nantinya dari 1 stek 2 daun minimal didapat 2 anakan. Hasil penanaman dengan perbanyak sistem stek seperti di nomor 13. Segera siram dan meletakkan di tempat ternaungi. Rawat tanaman seperti biasa, yaitu penyiraman dengan sistem penggabutan setiap hari, serta penyemprotan vitamin dan pupuk daun. Dosis dan frekuensi pemberian sesuaikan dengan anjuran di label. Setelah 3 bulan, anakan muncul dari setiap hasil stekan, seperti di gambar nomor 14. Setiap stekan mengeluarkan 1-2 anakan, sementara bonggol bawah minimal 3 anakan. Pada gambar nomor 15, pisahkan anakan dan tanaman seperti biasa. Setelah pemisahan anakan pertama, stekan yang sehat atau daun asal tanaman induk yang ikut serta sehat belum kering dan menguning atau masih memproduksi 1 anakan baru lagi. Dan terakhir, dengan cara itu 3 bulan terhitung awal stek dari induk berdaun 15 helai didapat minimal. Sekian materi sosialisasi budidaya aglonema dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.